Sudah malam, Nak. Kenapa belum tidur? Suara Fatma memecah keheningan ruang keluarga yang temaram. Ia melihat putranya, Ardi, duduk di sofa, memegang buku pelajaran yang seolah tak disentuh. Seragam putih abu-abu masih melekat longgar di tubuh remajanya. Ayah Ardi, Pak Danu, baru saja berangkat tugas luar kota sore tadi, meninggalkan aroma khas parfumnya yang kini samar-samar masih tercium di udara. Ardi tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, memainkan ujung halaman buku yang lusuh. Fatma melangkah mendekat, melingkarkan tangannya di bahu Ardi. Sentuhan itu terasa hangat, akrab, namun juga ada getaran tak kentara yang selalu muncul setiap kali Pak Danu tidak di rumah. "Ada apa? Ada masalah di sekolah?" tanya Fatma lembut, mengusap rambut Ardi yang sedikit acak-acakan. Ardi menggeleng pelan. "Bukan, ini tentang aku, Bu." Suaranya terdengar tercekat, ragu. Fatma menarik napas, lalu duduk di samping Ardi, menyisakan sedikit jarak di antara mereka. Ia membiarkan Ardi mengambil waktu untuk mengatur kata-katanya. Keheningan kembali melingkupi mereka, hanya dipecahkan oleh suara jangkrik dari luar jendela yang terbuka sedikit. "Katakan saja, Nak, Ibu akan mendengarkan." Fatma meletakkan tangannya di atas paha Ardi, mengusapnya perlahan. Ia bisa merasakan otot-otot Ardi yang menegang di bawah celana. Ardi mendongak, tatapan matanya yang biasanya penuh keceriaan remaja kini berubah. Ada semacam kesedihan dan permohonan yang aneh di sana, tercampur dengan sesuatu yang Fatma sendiri tidak bisa mengidentifikasinya. Aku merindukan masa kecil, Bu." Fatma mengerutkan kening. "Masa kecil? Kau sudah besar sekarang, Nak. Sebentar lagi kuliah." Ia mencoba tersenyum, meski ada firasat aneh yang mulai merayap di dadanya. "Bukan itu," Ardi bersikeras, suaranya sedikit lebih keras, matanya berbinar aneh. Aku merindukan saat Ibu menggendongku, saat Ibu memberiku ASI." Kata-kata terakhir Ardi terdengar nyaris seperti bisikan, namun Fatma mendengarnya dengan jelas. Jantungnya berdebar, napasnya tertahan. Ia menatap Ardi, mencoba mencari celah, sebuah lelucon atau tanda bahwa Ardi hanya bercanda. Tapi tidak ada. Tatapan Ardi lurus, penuh keseriusan, bahkan ada semacam desperasi di dalamnya. Ruangan terasa dingin tiba-tiba, meskipun tidak ada angin. Fatma menarik tangannya dari paha Ardi. Lidahnya terasa keluh. Itu sudah lama sekali, Nak," ucapnya, suaranya bergetar. "Aku tahu," sahut Ardi cepat, matanya berbinar penuh harap. Ia mendekat sedikit, mengurangi jarak di antara mereka. "Tapi aku sungguh merindukannya. Bisakah Ibu sekali saja?" Permohonan Ardi menggantung di udara, menguji batas-batas yang selama ini tak terlihat. Fatma terdiam, memejamkan mata sesaat. Ada pergolatan batin yang begitu kuat di dalam dirinya. Pikirannya melayang pada kenangan lama, kehangatan yang dulu terasa murni, kini tercemar oleh permintaan yang entah bagaimana terasa salah. Tapi di sisi lain juga memicu sesuatu yang tersimpan jauh di dalam dirinya. Perlahan, sangat perlahan, Fatma membuka matanya dan mengangguk. "Jangan bilang siapa-siapa ya." Suara Fatma berbisik nyaris tak terdengar, memecah kesunyian yang tegang di ruang keluarga. Ia duduk bersandar di sofa, wajahnya sedikit berpaling, menghindari tatapan Ardi. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul dadanya seolah ingin keluar. Ardi hanya mengangguk cepat. "Tentu, Bu, ini rahasia kita." Suaranya terdengar penuh janji, namun juga ada nada kepuasan yang Fatma tangkap. Ardi bergerak mendepat, merangkak sedikit lebih dekat di sofa. Fatma bisa merasakan kehangatan tubuhnya di sampingnya. Ardi memosisikan dirinya. Fatma menutup mata, nafasnya tertahan. Ia merasakan kehangatan yang familiar, namun kini terasa asing, diikuti sensasi isapan kecil yang lembut. Ada keheningan yang lama, hanya terdengar suara nafas Ardi yang teratur. Awalnya, ada rasa canggung dan malu yang membakar pipi Fatma. Ini salah, ini sangat salah. Tubuhnya mendegang, mencoba menolak sensasi itu. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan aneh mulai merayap. Sebuah kelegaan yang tak terduga, bercampur dengan rasa geli yang samar.
Ada sensasi yang telah lama terlupakan, namun kini hadir kembali dengan intensitas yang berbeda, membangkitkan sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Sebuah desiran halus menjalari tubuhnya. "Nak, ini sudah cukup," ucap Fatma, suaranya tercekat. Ia ingin mendorong Ardi menghentikan ini, namun tangannya justru diam, tak bergerak. Ardi menggelengkan kepalanya pelan, terus menyusu. "Sebentar lagi, Bu, aku menyukainya." Suara Ardi terdengar penuh kepuasan, nyaris mendesah. Tanpa sadar, tangan Fatma yang tadinya kaku kini terangkat. Jari-jarinya mengusap rambut Ardi yang lembut. Sentuhan itu meluncur ke bawah, membelai leher jenjang putranya, lalu turun ke punggungnya yang bidang. Setiap sentuhan terasa seperti bara api kecil, memicu sensasi yang semakin kuat di dalam diri Fatma. Ada kehangatan aneh yang menyelimuti mereka, sebuah kehangatan yang terasa begitu berbahaya, namun di saat yang sama begitu memabukkan. Fatma memejamkan mata lebih erat, mencoba menahan gejolak yang mulai timbul. Desiran itu semakin terasa, memenuhi dirinya. Ia tidak tahu apakah itu rasa jijik, rasa takut, atau justru sesuatu yang lain yang tak berani ia akui. 4 tahun berlalu. Ardi kini sudah 20 tahun, seorang mahasiswa yang tumbuh tinggi dan tegap. Malam itu, di dapur yang hanya diterangi lampu gantung, suasana terasa berbeda. Ada antisipasi yang menguar di udara. Fatma tahu mengapa. Pak Danu baru saja berangkat keluar kota lagi, kali ini untuk seminar yang akan memakan waktu 4 hari. Ardi menyandarkan tubuhnya di kusen pintu dapur, mengamati Fatma yang sedang menyiapkan makan malam. "Ayah pergi 3 hari," katanya, suaranya tenang, namun ada getar tersirat di dalamnya. Fatma mengaduk kopi di cangkirnya, tangannya sedikit bergetar. "Iya," jawabnya singkat, menghindari tatapan Ardi. Ia bisa merasakan tatapan Ardi yang lekat, membakar kulitnya. Ardi melangkah mendekat, perlahan. Aroma sabun mandinya yang maskulin kini begitu kuat bercampur dengan wangi kopi yang baru diseduh. Ia membungkuk sedikit, berbisik di telinga Fatma. "Berarti kita bisa?" Jantung Fatma berdebar kencang. Ia menatap Ardi. Ada keraguan yang melintas di benaknya, rasa bersalah yang menusuk, namun di saat yang sama, gairah yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya mulai bergejolak. Tatapan Ardi penuh hasrat, tak ada lagi permohonan canggung seperti dulu. "Kau tidak pernah berhenti, kan?" tanya Fatma, suaranya rendah, nyaris tanpa volume. Ardi tersenyum tipis, senyum yang kini terasa lebih dewasa, lebih menguasai. "Bagaimana aku?" jawabnya, matanya tak lepas dari mata Fatma. Mereka tidak lagi butuh kata-kata. Sebuah tarikan tak terlihat membawa mereka dari dapur ke ruang keluarga. Kali ini tidak ada lagi rasa canggung atau malu yang menghalangi. Ada keintiman yang terjalin dari kebiasaan, dari rahasia yang mereka bagi. Ardi kembali memposisikan dirinya, namun sentuhannya kini lebih berani. Fatma memejamkan mata saat Ardi mulai menyusu. Desahan kecil lolos dari bibirnya. Tangannya kini secara naluriah bergerak membelai rambut Ardi yang pendek, kemudian turun ke leher, punggung, lalu melingkari pinggangnya yang kokoh. Setiap sentuhan memicu desiran yang lebih kuat di dalam diri Fatma, membangunkan hasrat yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. "Oh nak, kau sudah dewasa sekarang," bisik Fatma, napasnya memburu. Suaranya tercekat oleh sensasun yang menjalar di tubuhnya. Tangan Fatma tanpa sadar kini menyentuh area pribadi Ardi, menggerakkan jari-jarinya perlahan. Ia bisa merasakan respons Ardi, sebuah desahan panjang yang dalam. Ibu terus memainkan tangannya, sementara Ardi menikmati ASI itu dengan lebih dalam, tenggelam dalam sensasi yang berbahaya itu. Batasan-batasan yang dulu samar, kini terkikis habis, larut dalam gejolak hasrat yang tak lagi bisa mereka kendalikan. Beberapa bulan kemudian, hubungan terlarang itu semakin sering terjadi. Setiap kali Pak Danu pergi, rumah ini seolah berubah. Kecanggungan awal telah lama menghilang, digantikan oleh semacam ritual rahasia yang mengikat Fatma dan Ardi dalam jaringan hasrat yang rumit.
Malam itu, telepon Fatma berdering. Ayah Ardi, Pak Danu, mengabarkan akan terlambat pulang sehari dari rencana semula. Sebuah kecelakaan kecil di proyek katanya. Fatma menutup telepon, menatap Ardi yang duduk di sofa di seberangnya, pura-pura membaca buku. Ayah akan terlambat pulang, kata Fatma, suaranya berusaha terdengar biasa, namun Ardi bisa mendengar getaran di dalamnya. Oh, hanya itu yang keluar dari mulut Ardi, namun tatapan matanya begitu dalam, begitu penuh arti, seolah-olah dia telah membaca pikiran Fatma bahkan sebelum kata-kata itu terucap. Tanpa perlu bicara lebih jauh, mereka saling mendekat. Langkah Ardi terasa lambat, disengaja. Fatma berdiri mematung, dadanya bergemuruh. Kali ini, inisiatif datang dari kedua belah pihak, sebuah tarikan tak kasat mata yang tak bisa dihindari. Sentuhan-sentuhan mereka lebih berani, bisikan-bisikan yang meluncur dari bibir mereka lebih lugas, penuh gairah yang tak terbantahkan. Aku menginginkanmu, Bu, Ardi berbisik, suaranya serak, matanya tak lepas dari Fatma. Fatma mendesah, tangannya terangkat membelai wajah Ardi. Aku tahu, Nak. Aku juga. Pengakuan itu lolos begitu saja, tanpa filter, tanpa perlawanan. Ardi mendekatkan wajahnya, mencium bibir Fatma dengan ciuman yang dalam, menuntut. Hasrat yang selama ini terpendam, yang bersembunyi di balik tabir rahasia, kini meledak, tak tertahankan. Ada desahan, erangan, dan suara napas yang memburu memenuhi ruangan yang sunyi. Fatma merasakan tubuhnya merespons dengan cara yang memalukan namun juga memabukkan. Ia membalas setiap sentuhan Ardi, setiap ciuman. Tangannya tak ragu lagi, bergerak aktif membelai dan memainkan Ardi, menikmati respons putranya, desahan yang keluar dari bibirnya, erangan dalam yang menunjukkan betapa Ardi menginginkannya. Astaga, Nak, ini gila, bisik Fatma di sela-sela napasnya yang putus-putus, namun suaranya lebih seperti erangan, bukan penolakan. Aku tidak peduli, Bu, aku hanya ingin ini, jawab Ardi, suaranya dipenuhi keinginan yang mendalam. Ruangan itu menjadi saksi bisu puncak hasrat mereka, hanya suara dan desahan yang mengisi keheningan, bukti dari batasan yang telah lama terkikis, kini benar-benar terlewati. Pagi datang terlalu cepat, cahaya matahari yang samar menyusup masuk melalui celah gorden, menerangi debu yang menari di udara dan sisa-sisa malam yang berat. Fatma terbaring miring, memunggungi Ardi yang ada di sampingnya. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka terasa lebih berat daripada malam-malam sebelumnya. Tidak ada kehangatan yang tersisa, hanya kekosongan dan penyesalan yang mendalam. Kita melakukan apa, Nak? Suara Fatma nyaris berbisik, serak, seolah dia sendiri tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia tak berani menoleh, tak berani menatap Ardi. Ardi tidak langsung menjawab. Ia terdiam, menatap langit-langit, ekspresinya sulit dibaca. Hanya nafasnya yang terdengar berat. Entahlah, Bu, jawabnya akhirnya, suaranya datar tanpa emosi. Fatma perlahan bangkit, setiap gerakan terasa berat, seolah tubuhnya terbebani oleh dosa yang baru saja mereka lakukan. Ia mengumpulkan pakaiannya yang berserakan di lantai, merapikannya dengan tangan gemetar. Rasa bersalah dan jijik pada dirinya sendiri begitu kuat, menusuk hingga ke ulu hati. Ia bisa merasakan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia menoleh, menatap punggung Ardi yang masih berbaring, tak bergerak. Ada perasaan campur aduk di sana, cinta seorang ibu yang tak lekang, namun juga rasa takut dan jijik yang kini tumbuh subur. Ini tidak bisa terus berlanjut, kata Fatma, suaranya bergetar. Ardi akhirnya bergerak, membalikan badan, menatap Fatma. Lalu, tanyanya, suaranya masih datar, namun ada tatapan kosong di matanya. Fatma menghela nafas berat, air mata akhirnya menetes membasahi pipinya. Aku tidak tahu, ia meraih kenop pintu, tangannya gemetar.
Aku tidak tahu bagaimana ini bisa diperbaiki, tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Pintu kamar tertutup dengan suara pelan, meninggalkan Ardi sendirian di dalam keheningan yang mencekam. Hanya Ardi yang tersisa, terdiam, terpaku, dalam ruang yang kini terasa dingin dan penuh dengan bayang-bayang.